Saudara-saudara, kita berada di minggu-minggu perenungan akan penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita diajak untuk kembali menghayati bahwa keselamatan yang Allah karuniakan pada kita adalah melalui jalan yang penuh kesengsaraan. Oleh karena itu, marilah kita memulaikan ibadah ini sambil berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Tuhan Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita menyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Saudara-saudara, dalam firman-Nya Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya." Mari kita bersaat teduh. Sejauh manakah kita mentaati firman ini? Marilah berdoa untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di minggu sengsara Yesus Kristus ini, sebagai upaya gereja ikut mengambil bagian memaknai kesengsaraan Kristus, kami datang beribadah kepadamu karena Engkau Tuhan atas hidup kami, dan kami adalah umat
yang setia Tuhan gembalakan dan Tuhan kasihi. Kami sungguh sadar akan kelemahan-kelemahan dan dosa kami, betapa kami sering tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kecenderungan hati kami untuk mengikuti keinginan dunia ini terus memikat dan mencuri perhatian kami, abai akan ajaran dan perintah Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami datang kepadamu, memohon ampuni kami Tuhan, jika karena beratnya beban-beban hidup kami seringkali lelah, lesu dan tak berdaya, bahkan kami mengabaikan doa yang mestinya harus kami bangun sebagai ikatan yang memberikan kekuatan untuk kami mampu bertahan di tengah-tengah berbagai pergumulan dan kesengsaraan hidup kami. Ataupun ketika kami ada di puncak-puncak kehidupan, mengalami kesuksesan dan berbagai kebahagiaan, kami abai untuk terus berdoa dan mengingat bahwa Engkau sumber kebahagiaan. Kami mohon Tuhan, kasihani kami, ampuni kami, dan baharuilah kehidupan kami. Amin. Setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, berlakulah anugerah Allah. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 174B ayat 1, Ku heran juru selamatku. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa, saatnya kami akan membaca Alkitab sebagai kitab suci orang percaya yang kami yakini ketika kami baca, ketika ini diberitakan, diterima sebagai firman Tuhan bagi kami yang sedang beribadah saat ini untuk hidup yang berkelanjutan. Beri hikmat dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami dan mempelajari bagaimana usaha Nehemia dan bangsa Israel menata kehidupan mereka, agar apa yang akan kami lakukan senantiasa berefleksi dari apa kata Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Nehemia 7 ayat 61 sampai 73.
Di bawah perikop daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga ini. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Rasa aman dan nyaman boleh kita rasakan sampai saat ini. Dalam penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus yang kedua ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa dihentar untuk merenungkan bersama bagaimana Nehemia dalam usahanya menata kehidupan bangsa Israel yang baru mau memulai kehidupan bangsanya di tempat asal mereka. Adapun Nehemia, seorang Yahudi yang mendapat kepercayaan untuk bertugas menjadi juru minum raja Persia, yaitu Raja Artasasta. Pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang penting dan berpengaruh. Mengapa demikian? Bisa kita bayangkan apa yang hendak diminum raja itu disediakan oleh Nehemia yang bisa saja ia meracuninya. Namun dengan imannya kepada Allah, ia menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Nehemia datang ke Yerusalem setelah 12 tahun kedatangan Ezra. Nehemia bukan hanya sekedar memenuhi tugas panggilannya sebagai juru minuman, tetapi ia bermisi dalam panggilannya sebagai orang beriman untuk membangun keutuhan bangsa Israel, baik secara fisik maupun psikis. Adanya kota Yerusalem kembali memberi tanda akan kehadiran teokrasi atau pemerintahan Allah, sehingga perlu ada kemurnian bangsa Israel setelah mereka mengalami pembuangan, yang juga tidak dapat dipungkiri adanya sinkretisme atau kawin campur dengan bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Dalam kerinduan misi Nehemia, walau dengan berbagai tantangan, ia membangun tembok Yerusalem. Ia pun mulai bergerak berdasar pada petunjuk Allah yang ada dalam hatinya untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan penata layanan umat Israel. Adapun langkah pertama yang Nehemia lakukan terdapat dalam Nehemia 7 ayat 5, adalah mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Dijelaskan melalui pendataan yang dilakukan Nehemia, ditemui ada beberapa bani atau kelompok keluarga yang tidak dapat menemukan asal-usul mereka sebagai orang Israel. Bahkan ada beberapa yang pada akhirnya dinyatakan tidak tahir atau tidak layak untuk jabatan imam sebab tidak ada kejelasan asal-usulnya menjadi imam. Tujuan dan maksud pendataan ini bukanlah suatu bentuk diskriminasi, tetapi semata-mata untuk pemurnian bangsa Israel sebagai umat Allah yang kudus, sehingga para imam dengan latar belakang yang tidak dapat dijelaskan, seperti dikatakan dalam ayat 65, diputuskan atau ditetapkan tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, sampai ada seorang imam yang bertindak pengujian melalui media Urim dan Tumim, yaitu terang dan kesempurnaan, yang merupakan suatu alat bantu undi yang digunakan oleh imam besar maupun para imam untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Melalui Urim dan Tumim inilah imam dapat menerangkan apa yang menjadi kehendak Allah. Nehemia mengusahakan segala yang baik bagi kelangsungan hidup Israel. Dengan kesungguhan dan kemampuannya, ia meneliti data-data orang Israel. Di ayat 66 sampai 69 menerangkan jumlah banyaknya sumber daya manusia dan sumber daya alam mereka. Begitu juga dengan persembahan yang diberikan umat, baik untuk pembangunan, keperluan pelayanan, dan pakaian imam. Kitab Nehemia juga memberi kesaksian bahwa kesuksesan penata layanan yang dilakukan Nehemia dilihat dari kesediaan umat untuk menerima dan melakukan apa yang diatur oleh Nehemia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini, mari kita kembali merenung. Sudah sejauh manakah kita menata kehidupan kita sebagai umat-Nya? Bagaimanakah penata layanan gereja kita saat ini? Sudahkah itu betul-betul berdasar pada kehendak Tuhan? Nehemia memberi teladan bagi kita bagaimana seharusnya sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan menata kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya.
Gemim berdasar pada data tahun 2019 dan awal tahun 2020 memiliki jemaat berjumlah 1010. 10.726 kolom, 229.813 kakak, dan dengan beranggotakan jemaat 803.686. Ini menandakan bahwa betapa luas dan besar kuantitas pelayanan Gemim di saat ini. Data ini didapat melalui sensus jemaat yang juga memberitahu kita seberapa banyak dan seberapa kekuatan kita bergereja. Kita belajar dari seorang Nehemia yang rendah hati mau melakukan panggilan imannya dengan sungguh, menata layani orang Israel, bukan hanya semata mendata seberapa banyak mereka, tapi ada hal penting selain kuantitas, yaitu kualitas iman. Nehemia kembali menegaskan kemurnian iman mereka pada Allah setelah berbagai hal di dalamnya, yaitu sinkretisme atau pencampuran keyakinan akibat kawin campur dengan bangsa lain. Apalah arti jumlah yang besar atau kuantitas itu sendiri tanpa adanya kualitas yang baik dan benar. Sebagaimana Nehemia melakukan penata layanan yang efektif, itu pun yang diharapkan dari setiap penata layanan di Gemim, baik itu dalam hal pembangunan, persembahan, maupun kualitas iman. Tentu hal itu dapat terlaksana ketika kita mau mulai pekerjaan iman dengan mengandalkan Tuhan. Nehemia memulai segala perencanaan yang ada dalam hatinya berdasar pada petunjuk Tuhan. Ungkapan Latin ora et labora bisa disalahpahami bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang berbeda dan terpisahkan. Akhirnya lahirlah sebuah ungkapan laborare e orare, yang artinya bekerja adalah berdoa. Dengan keyakinan bahwa setiap hal yang kita kerjakan, seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kedepannya kita akan mulai melakukan sensus jemaat. Ini bukan hanya tugas dari para pelayan jemaat, tapi tugas kita semua untuk memberi diri dalam sensus jemaat sebagai salah satu bentuk penata layanan gereja kita. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang saudagar yang mendatangi Tuhan dengan membawa 2 vas bunga yang besar di kedua tangannya. Lalu Tuhan berkata padanya, letakkan. Saudagar itu pun meletakkan vas bunga yang ada di tangan kanannya. Kemudian Tuhan berkata kedua kalinya, letakkan. Saudagar meletakkan lagi vas bunga yang ada di tangan kirinya. Lagi ketiga kalinya, Tuhan berkata padanya, letakkan. Saudagar pun langsung bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa lagi yang harus saya letakkan? Hanya 2 vas bunga dan saya telah memberikan semua yang ada, tidak ada lagi yang tersisa. Tuhan berkata kepada saudagar itu, dirimu, itulah yang aku mau. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kalau Nehemia tidak memberi dirinya untuk dipakai Allah membangun kota Yerusalem, maka pembangunan pun tidak ada, bahkan penata layanan tidak akan berjalan efektif. Kita belajar dari Nehemia yang dengan sungguh
memberi diri dan tulus mengerjakan panggilannya. Dan belajar juga dari bangsa Israel dalam pemberian mereka untuk penata layanan. Kita pun diajak untuk kembali merenungkan dan memaknai panggilan iman kita sebagai gereja. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya? Yang kemarin telah berlalu dan hari esok belum tiba. Kita sekarang punya hari ini untuk memulainya. Tuhan memampukan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan sambil kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 3, Ku dengar berkat-Mu turun. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah, akan betapa agung dan mulianya nama-Mu, betapa dahsyat kekuatan dan kuasa-Mu, dan betapa manis cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hidup, kekuatan, umur panjang, kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini, baik secara pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa dan negara kami, terus ada dalam perlindungan Tuhan yang menjaga kami dengan setia. Kami mau berdoa untuk kehidupan umat Tuhan di bumi ciptaan-Mu ini. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalamnya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan wakilnya, dan seluruh pemimpin. Berikanlah hikmat kepada mereka, agar mereka mampu bekerja dan dapat mengambil berbagai keputusan dengan tepat, guna menyelamatkan bangsa dan negara kami dari berbagai keadaan, terutama untuk dapat memutuskan rantai penularan virus corona dan persoalan-persoalan keamanan dan kesejahteraan bangsa. Kami berdoa untuk gereja-Mu agar tetap mampu menjadi terang, menyuarakan suara kenabian-Mu di tengah dunia ini. Berdoa untuk Gemim Bukit Muria Winangun, BPMJ, pelayan khusus dan seluruh jemaat tetap terus menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan untuk menata layani gereja-Mu.
Beri kami hati dan pribadi yang selalu siap untuk dibentuk dan dipakai Tuhan untuk pekerjaan iman. Mampukan kami ya Tuhan untuk peka dengan suara-Mu, dengan keadaan di sekitar kami, untuk kami tata bersama. Kami berdoa untuk setiap orang, anggota jemaat kami yang sedang dirundung pergumulan sakit, berbeban berat, dalam keadaan lemah, untuk senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan, dihibur oleh Roh Kudus, dipulihkan sehingga mendapat berkat kesembuhan dan pemulihan yang sejati. Tadi kami telah memberikan persembahan, berkati pemberian kami ini ya Tuhan, dipakai untuk pelayanan yang terus memberi buah yang baik. Ini kami yang berdoa, bermohon dan berserah kepada Tuhan Allah Juru Selamat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Sebagai nyanyian penutup, kita menyanyi Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memelihara saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.